Sira Pulau Padang, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pendiri Kesatuan Marga Sira Pulau Padang bernama Raden Sinungan, yang merupakan keturunan Kerajaan Demak. Raden Sinungan merupakan sosok cikal bakal yang membuka pemukiman marga Sira Pulau Padang. Tahun berganti tahun, penduduk Sira Pulau Padang semakin bertambah, sehingga ditunjuklah Depati Jemair sebagai Depati pertama Sira Pulau Padang. Beliau juga merupakan sosok ulama penyiar agama Islam di desa Sira Pulau Padang ini. Setelahnya, kepemimpinan marga Sira Pulau Padang dipimpin oleh Pangeran Togut. Karena kebijaksanaannya, beliau memimpin marga Sira Pulau Padang lebih dari 15 tahun. Banyak peninggalan keluarga Pangeran Togut yang dapat kita jumpai di desa Sira Pulau Padang sampai sekarang, seperti Masjid Jami dan rumah-rumah adat, serta banyak lagi peninggalan yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai cerita singkat di desa Sira Pulau Padang. Perkenalkan, nama saya Cici Megareta. Saya berasal dari Kecamatan Sira Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Angkatan 2018. Pada masa pandemi ini, kampus kami menyediakan layanan yang namanya e-learning Raden Fatah Palembang, guna untuk memudahkan dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran daring ini, mulai dari absen, diskusi, dan mengumpulkan tugas. Seperti halnya tujuan saya dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Seni Budaya dan Prakarya. Berbicara mengenai seni itu banyak sekali jenisnya, mulai dari seni tari, seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni sastra. Nah, dari kelima seni yang saya sebutkan tadi, kami ditugaskan untuk memilih salah satu seni. Nah, teman-teman, di sini saya lebih memilih seni rupa. Karya seni rupa adalah salah satu cabang kesenian yang merupakan ungkapan gagasan dan perasaan yang dituangkan atau diwujudkan melalui penataan elemen dan pengelolaan media serta prinsip desain. Nah, teman-teman, di mana karya seni rupa pun banyak sekali jenisnya. Yang pertama ada karya seni patung, seni lukis, seni gambar, seni desain, seni kriya, dan seni instalasi. Nah, dari keenam seni yang saya sebutkan tadi, saya lebih memilih karya seni lukis, di mana seni lukis ini pun banyak sekali aliran-aliran dari karya seni lukis. Yang pertama itu ada aliran naturalisme, aliran klasisme, romantisme, realisme, surrealisme, dan abstrak, serta masih banyak lagi aliran-aliran yang lainnya. Nah, teman-teman, dari berbagai macam aliran yang saya sebutkan tadi, saya lebih memilih aliran naturalisme, karena aliran naturalisme sendiri adalah aliran yang cenderung menunjukkan suatu keadaan alam. Adapun sejarah dari aliran naturalisme ialah ada seorang filsuf yang bernama John Amos Comenius. Ia hidup pada abad ke-16, tepatnya pada tahun 1592 sampai tahun 1670. Beliau dianggap sebagai seorang filsuf yang pertama kali memperkenalkan aliran naturalisme dalam dunia pendidikan. Adapun tokoh dari aliran naturalisme di Indonesia seperti Basuki Abdullah. Basuki Abdullah lahir di Surakarta pada tanggal 25 Januari 1915. Beliau merupakan salah satu seorang pelukis maestro yang terkenal di Indonesia. Bakat melukisnya terwarisi dari ayahnya yang bernama Abdullah Suryo Subroto, yang juga seorang pelukis dan penari.
Sedangkan kakeknya adalah seorang tokoh pergerakan kebangkitan nasional Indonesia pada awal tahun 1900-an, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Basuki Abdullah terkenal sebagai seorang pelukis potret, seperti melukis keluarga kerajaan, kepala negara, dan melukis wanita-wanita cantik. Selain sebagai pelukis potret yang ulung, dia pun melukis sebuah pemandangan alam, flora, dan fauna. Oleh sebab itu, di sini saya termotivasi untuk melukis sebuah aliran naturalisme yang berupa pemandangan alam. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan dalam melukis, seperti kita harus memperhatikan teknik, unsur-unsur, serta alat dan bahan dalam melukis. Nah, di sini saya menggunakan teknik yaitu teknik basah, di mana teknik basah adalah salah satu teknik melukis dengan cara mengeluarkan atau mengencerkan cat minyak dengan menggunakan minyak cat. Setelah diencerkan, barulah diaplikasikan pada kanvas. Adapun unsur-unsur dalam melukis seperti unsur visual dan unsur non-visual. Unsur visual itu seperti garis, bidang, ruang, dan warna. Sedangkan unsur non-visual itu seperti imajinasi, pandangan hidup dan pengalaman, konsep, serta sikap estetik dan artistik. Nah, adapun alat dan bahan yang saya gunakan dalam melukis aliran naturalisme yang berupa pemandangan alam, yaitu sebagai berikut. Ukuran bingkainya sendiri ialah lebih kurang 70 dikali 50 cm. Kemudian kita ukur kanvas sesuai dengan ukuran pada bingkai. Setelah itu kita gunting kanvas dengan ukuran panjang 50 cm dan ukuran lebarnya 70 cm. Setelah proses pengukuran, selanjutnya kita pasangkan kanvas pada bingkai yang telah diukur dengan menggunakan paku payung. Usahakan pemasangannya itu harus kencang agar dalam proses melukis bisa berjalan dengan lancar. Nah, jika pemasangan kanvasnya sendiri tidak kencang, maka itu akan mengganggu proses kegiatan kita dalam melukis. Setelah pemasangan kanvas telah selesai, selanjutnya kita cat kanvas tersebut menggunakan cat dasar. Kita bisa menggunakan jenis cat seperti cat dinding ataupun cat kuda terbang. Ingat, catnya itu harus warna putih ya. Apa sih kegunaan cat dasar pada kanvas? Kegunaannya itu sendiri ialah untuk memudahkan kita dalam kegiatan proses pemberian cat minyak pada lukisan. Kita cat menggunakan cat dasar pada seluruh bagian kanvas tanpa terkecuali ya.
Setelah pemberian cat dasar pada kanvas telah selesai, lalu kita keringkan dengan cara menjemur kanvas tersebut. Setelah itu, barulah kita bisa memulai proses melukis. Nah, ini adalah salah satu contoh lukisan naturalisme jenis pemandangan alam yang ingin saya lukis. Adapun tahap-tahap dalam proses melukis dengan menggunakan cat minyak, yang pertama itu ada tahap persiapan, di mana pada tahap persiapan ini kita sudah menyiapkan alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melukis. Dan selanjutnya itu ada tahap proses. Karena pada tahap proses ini, langkah awal yang kita lakukan adalah kita harus memilih warna-warna apa saja yang kita gunakan. Nah, di sini warna yang saya gunakan yaitu ada warna kuning lemon, ada warna kuning oker, ada warna coklat, ada warna viridian hijau, ada warna merah terang, dan juga ada warna biru laut. Selanjutnya kita lengkapi peralatan lainnya seperti kuas, palet, dan lain-lain. Setelah itu kita siapkan tempat untuk melukis. Langkah selanjutnya yaitu mempertimbangkan aspek lukisan, di mana kita harus memperhatikan komposisi dan ruang negatif, di mana komposisi sendiri adalah penyusunan dari gambar di atas kanvas. Sedangkan ruang negatif adalah ruang yang berada di sekitar objek dan memikirkan untuk mengisi ruang negatif dengan melihat objek pada contoh lukisan yang ingin kita lukis. Misalnya, di sini saya menggunakan warna kuning oker terlebih dahulu untuk memblok kanvas sekitar 70% di bagian atas, dan juga warna kuning lemon serta warna merah terang. Dimana seperti yang kita lihat pada contoh lukisan sebelumnya yang ingin saya lukis, warna-warna tersebut yaitu warna yang ada pada sunset. Terus perhatikan pandangan kita pada contoh lukisan yang ingin kita lukis. Untuk mempercepat proses memblok, kita bisa menggunakan kuas yang lebih besar agar prosesnya tidak terlalu lama. Juga jangan lupa kita gunakan minyak cat untuk mengejarkan cat minyak sendiri agar mudah kita mengaplikasikannya pada kanvas. Cara penggunaan kuas pada kanvas sendiri yaitu usahakan arahkan kuasnya sesuai dengan contoh pada lukisan. Misalnya, pada contoh lukisan pemandangan alam di pantai itu dominannya arahnya horizontal, di mana kuasnya harus ke kiri dan ke kanan. Selain objek sunset, di sini juga ada objek yang namanya rumput-rumput yang ada di pantai. Nah, di sini saya menggunakan warna biru laut dicampur dengan warna viridian hijau, di mana guna biru laut itu untuk memadukan dengan warna lautnya sendiri. Itu adalah salah satu teknik untuk
mencampur macam-macam warna yang ada pada lukisan yang ingin kita buat. Mungkin objek rumputan, ada juga di sini objek yang namanya batu-batuan yang ada di tepi pantai. Sebelumnya saya telah jelaskan bahwasannya komposisi pada sunset itu yaitu 70%, dan jangan lupa untuk 30%-nya yaitu kita batasi dengan warna biru, dan 30% ini khusus untuk lautan pada pantai. Dan jangan lupa kita perhatikan gelap terang pada lukisan pemandangan alam berupa pantai yang kita lukis. Nah, kita perhatikan gelap terangnya itu, dimana gelap terang inilah yang membuat lukisan kita itu seperti nyata. Nah, sudah kita lihat pencampuran warna-warnanya itu sudah mulai membentuk. Jika ada sunset yang berada di laut atau di pantai, pastinya kan ada bayangan sunsetnya di laut. Nah, oleh karena itu saya sedikit menambahkan warna sunsetnya sendiri. Dan di sini saya menambahkan warna merah terang terlebih dahulu. Tahap yang terakhir adalah tahap penyelesaian atau finishing. Menyelesaikan melukis atau merapikan lukisan ketika semua objek yang ada di lukisan sudah lengkap dan semua warna sudah tercampur dengan semestinya. Kemudian kita rapikan sisi komposisi dan sisi ruang negatifnya dengan cara lebih detail dalam mengamati contoh lukisan yang akan kita lukis. Nah, dengan cara tersebut kita bisa tahu bagian-bagian mana saja yang kurang pas dari sisi komposisi maupun sisi ruang negatifnya. Ketika semuanya sudah dianggap sempurna, keringkan terlebih dahulu lukisan yang telah kita lukis. Ketika sudah kering, langkah terakhir adalah memberikan lapisan pernis. Memberikan lapisan pernis guna untuk melindungi dan menjaga warna. Ketika pernis pelindung mengering, artinya lukisan tersebut telah selesai. Dan pajanglah hasil karya seni yang telah kita buat tersebut dengan indah.